Di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk melakukan pembuatan grouping atau pembuatan struktur grup pada HTML. Jadi seperti yang kita pelajari pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa dengan mengimplementasikan elemen di bagian body, kita bisa melihat struktur atau tampilan pada sebuah web. Kita ambil contoh, jika kita ingin mengimplementasikan misalnya teks di sini, teks heading, lalu di sini ada paragraf, dan kita lihat di browser, maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, di HTML sendiri, dia menyediakan sebuah cara untuk mengimplementasikan grouping, yaitu dengan metode div. Div ini diinisialisasi dengan cara membuat elemen div seperti ini, lalu elemen div penutup. Lalu di bagian dalamnya, kita tambahkan elemen yang ingin kita grupkan gitu. Kita akan menggrupkan elemen yang sudah kita buat sebelumnya. Dan ya, ketika kita inspect elemen, maka halaman web akan tampil seperti biasa. Namun jika kita lihat pada inspect elemen seperti ini, tampilannya akan menjadi tergrup ya. Jadi dia akan memblok untuk heading dan bagian P ini saja. Nah, fungsinya apa untuk bagian grup ini? Nah, fungsinya akan lebih jelas ketika kita sudah mulai berkenalan dengan bagian styling atau bagian untuk mempercantik tampilan pada sebuah web. Nah, untuk membuat tampilan cantik, kita membutuhkan suatu bahasa, misalnya adalah sebuah style. Nah, di dalam style ini kita akan melakukan styling gitu. Misalnya, untuk melakukan styling, kita membutuhkan sebuah selektor. Selektor di sini, misalnya kita langsung ambil saja namanya H1. Lalu di H1 ini kita akan memberikan warna dengan warna merah gitu ya. Sedangkan tag P di sini sebagai selektornya kita akan implementasikan dengan warna biru. Lalu jika kita save di sini dan lihat, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, mungkin akan muncul pertanyaan, mengapa harus div sedangkan kita bisa melakukan styling tanpa harus melakukan grouping seperti ini? Tentu saja untuk kasus yang seperti ini tidak masalah jika kita untuk tidak melakukan grouping. Tapi akan menjadi masalah ketika kita memiliki elemen yang begitu banyak dari tag HTML ini. Misalnya kita memiliki 5 pasang elemen HTML. Nah, save, lalu lihat, oke. Namun akan menjadi masalah ketika kita ingin menginginkan elemen spesifik untuk diberikan warna yang lain gitu ya. Ada contoh, saya menginginkan untuk pasangan kedua ini agar diberi warna hijau. Akan tetapi karena saya sudah mendefinisikan dengan selektor H1 dan P seperti ini, di mana elemennya itu udah terseleksi secara keseluruhan, artinya kita membutuhkan sebuah metode baru untuk melakukan grouping. Nah, metode ini kita bisa menggunakan dengan cara div yang kita sudah buat sebelumnya. Oke, caranya adalah kita akan melakukan pembungkusan pada elemen kedua atau pasangan kedua. Pasangan ini maksudnya H1 dan P ya. Nah, kita akan implementasikan div di sini. Lalu kita akan paste code yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, lalu untuk mendefinisikan color yang berbeda ini, kita akan mendefinisikan sebuah kelas. Kelas ini sebagai pemberi pembeda ya sebagai pembeda antara elemen yang di dalam maupun elemen yang di luar. Karena meskipun sudah dibungkus dalam div, kita perlu memberitahukan nama ciri khas atau uniknya dari si halaman atau pembungkus div ini seperti apa. Nah, ambil contoh kita ingin memberikan warna misalnya wrapper gitu ya. Nah, pada bagian wrapper ini kita sudah siap untuk melakukan styling secara spesifik pada elemen HTML tersebut.
Caranya adalah dengan pergi ke halaman style, lalu kita klik enter di sini. Kita ketikkan di sini titik. Titik ini mereferensikan pada tipe atribut di sini. Tipe atribut di sini kelas, jadi dia harus ditulis dengan titik gitu ya. Nah, lalu kita ketikkan nama dari si kelasnya. Di sini namanya adalah wrapper. Lalu kita kurung buka seperti ini dan kurung tutup. Lalu di tengahnya kita akan mengetikkan di sini H1. Maksudnya bukan seperti ini, tapi lebih ke H1. Wrapper H1 itu akan berwarna hijau, sedangkan wrapper yang P atau paragraf, dia akan berwarna salmon. Nah, kita save di sini, lalu kita melihat bahwa warnanya akan menjadi berbeda. Oke. Bagaimana jika kita ingin mengimplementasikan elemen-elemen yang lainnya? Cukup mudah, kita cukup menambahkan elemen terkait tersebut ke dalam pembungkus ini. Dan untuk aturan pembuatan grup ini, teman-teman bisa membuatnya lebih dari satu. Saya ambil contoh, misalnya saya ingin membuat grup secara sekaligus untuk bagian ini, menjadi div dalam kelas bernama second wrapper. Dan saya langsung paste semuanya di sini. Di mana dari second wrapper ini, misalnya saya ingin memberikan warna dengan bukan warna ya, lebih ke background color mungkin ya. Background color sama juga dengan salmon. Lalu dengan color warna putih gitu ya misalnya. Ini saya tuliskan hash, lalu FFF 3 kali. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, di sini sudah backgroundnya salmon ya. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk backgroundnya sendiri sudah berubah, tapi kita perlu mendefinisikan lebih spesifik lagi elemen yang diinginkan gitu. Karena color saja tidak cukup untuk memberitahu bahwa hello ini harus berwarna putih. Oke, kita akan beritahukan lebih spesifik. Kita akan mengikuti cara yang ini. Kita akan melakukan copy paste di sini untuk bagian wrapper. Lalu kita akan paste di sini dan tentu saja namanya akan menjadi wrapper. Wrapper lalu tag P. Jangan lupa warna yang kita inginkan adalah warna putih. Kita save. Ya, warnanya sudah menjadi warna putih. Kita lakukan hal yang sama. Copy paste di sini, maka akan menjadi warna putih juga. Oke. Itu dia cara untuk melakukan grouping pada HTML. Sampai jumpa di video berikutnya.